Di bawah kepemimpinan Raja Baldwin IV, kerajaan Yerusalem berada dalam kedamaian. Mereka bahkan menjalin hubungan baik dengan kaum muslim yang dipimpin Salahuddin. Umat Kristen dan Muslim sama-sama mendapatkan hak untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing dengan aman. Kedua belah pihak memilih mempertahankan perdamaian itu karena meyakini perang besar hanya akan menelan banyak korban. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Selain karena kondisi kesehatan Raja Baldwin IV yang terus melemah, di dalam tubuh kerajaannya juga terdapat sekelompok orang yang ingin memecah belah. Meski begitu, banyak ksatria Yerusalem yang setia kepada Raja Baldwin IV. Mereka memiliki semangat yang sama, yaitu menjaga perdamaian. Dan jauh di Perancis, rombongan ksatria Yerusalem yang melintas tiba di sebuah desa terpencil. Di sana hidup seorang pandai besi bernama Balian. Ia tengah berduka karena baru saja kehilangan istri dan anaknya. Namun pemimpin rombongan ksatria itu, Godfrey dari Ibelin, mengenalinya. Ia mengaku sebagai ayah Balian dan memintanya ikut ke Yerusalem. Awalnya Balian menolak, tapi karena ia terlibat konflik dan membunuh seorang pendeta, akhirnya ia mengejar rombongan Godfrey dan memutuskan ikut ke Tanah Suci. Namun perjalanannya menuju Yerusalem juga tidak mudah. Saat rombongannya tengah beristirahat, mereka diserang utusan dari desa. Pasukan itu berniat membawa Balian untuk dihakimi, tapi Godfrey menolaknya. Pertempuran terjadi. Balian selamat, tapi Godfrey terkena panah di bagian perutnya. Meski begitu, mereka melanjutkan perjalanannya hingga tiba di pelabuhan Tanah Suci, Messina. Di sana Godfrey berpesan agar anaknya itu mendukung Raja Yerusalem demi menciptakan perdamaian. Di sini Guy de Lusignan mulai diperkenalkan. Di awal kemunculannya ini, ia memang sudah menunjukkan gelagat permusuhan kepada Balian. Guy menyebut bahwa saat Raja Baldwin IV nanti wafat, ia tidak akan mengizinkan Muslim untuk tinggal di Yerusalem. Suatu malam, Godfrey mengangkat Balian menjadi ksatria Yerusalem dan memintanya untuk setia membela raja dan melindungi rakyat kecil. Setelah itu, Godfrey menemui ajalnya. Perjalanan ke Yerusalem dilanjutkan melewati jalur laut. Di tengah perjalanan, kapal mereka dihantam badai. Tak banyak yang selamat akibat musibah itu. Kapal itu karam, dan Balian menjadi salah satu dari sedikit orang yang selamat. Setelah berhasil mencapai daratan, Balian menemui seekor kuda dan berusaha menuju Yerusalem. Dalam perjalanan, ia berhadapan dengan seorang ksatria Muslim. Pertarungan terjadi karena masalah kuda tersebut. Balian akhirnya membunuh ksatria itu, tetapi ia tidak membunuh pelayannya. Justru orang itu ia bebaskan dengan syarat mau mengantarnya ke Yerusalem. Setelah sampai di kota, ia membebaskan orang yang tadi membantunya dan memberikan kuda tersebut kepadanya. Balian kemudian diperkenalkan kepada orang-orang penting di kerajaan Yerusalem. Di sana ada Raja Baldwin IV, ada Tiberias, Marshal Yerusalem, yang menjadi salah satu pendukung utama kebijakan damai sang raja, dan ada Sibila, saudari Baldwin sekaligus istri Guy de Lusignan. Disinilah Balian mulai memahami bahwa Yerusalem bukan sekadar kota suci. Di balik temboknya terdapat pertarungan politik yang bisa menentukan masa depan seluruh kerajaan. Baldwin ingin mempertahankan perdamaian dengan Salahuddin, tapi Guy justru melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan. Balian kemudian pergi ke Ibelin, tanah yang diwariskan kepadanya. Di sana, ia melihat rakyat hidup dalam kesulitan karena kekurangan air. Balian menggunakan pengetahuannya untuk membuat sumber air dan membantu mengairi tanah. Kehidupannya di Ibelin membuat Sibila semakin dekat dengannya. Namun sementara hubungan Balian dan Sibila berkembang, keadaan politik di Yerusalem mulai berubah. Guy dan Reynald terus mencari alasan untuk memulai perang. Reynald bahkan menyerang karavan Muslim. Tindakan itu jelas melanggar kesepakatan damai yang selama ini dijaga Baldwin dan Salahuddin. Guy de Lusignan, Reynald de Chatillon, bersama ksatria Bait disidang di hadapan Raja Baldwin IV karena menyerang rombongan Muslim. Tiberias tegas menyampaikan Reynald telah menodai perjanjian dan itu akan membuat Salahuddin bakal masuk ke wilayah kerajaan. Terjadi perdebatan di dalam tubuh kerajaan. Tiberias tidak ingin berperang dengan Salahuddin, sementara Reynald justru menjadi provokator untuk memulai peperangan. Dalam kekisruhan itu, Raja Baldwin IV mulai berbicara. Semua terdiam mendengarkan. Ia mendapat informasi Salahuddin telah menyeberang Yordan bersama 200.000 prajuritnya. Ia pun berencana menghadapinya sebelum Salahuddin dan pasukannya tiba di Herat.
Di sini, Balian diminta untuk melindungi rakyat, sementara raja membentuk pasukan dan mulai berangkat. Di Herat, pasukan Salahuddin mulai terlihat. Balian pun bersiap menghadangnya. Pertempuran terjadi. Balian yang kalah jumlah dikalahkan dengan mudah. Tapi ia bertemu dengan orang yang pernah mengantarnya di Yerusalem dulu. Karena kebaikan hatinya, satria dari pasukan Salahuddin itu pun membebaskannya. Dan tak lama, Raja Baldwin IV bersama pasukannya datang. Kedua pasukan berhadapan. Raja Baldwin IV dan Salahuddin berunding. Salahuddin meminta orang yang menyerang karavan muslim untuk diserahkan kepadanya. Sementara Raja Baldwin IV menawarkan kesepakatan. Pihaknya akan menghukum orang itu. Dan Salahuddin pun menyetujuinya karena tak mau terjadi pertumpahan darah. Perdamaian kembali dipertahankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sampai kembali ke kerajaan Yerusalem, Raja Baldwin IV memberi hukuman kepada Reynald. Ia membuka sarung tangannya dan saat itu terlihat penyakit kusta yang dideritanya. Tangannya dipenuhi oleh luka busuk. Reynald diperintahkan untuk menciumnya sebagai tanda ciuman perdamaian. Reynald dinyatakan bersalah. Ia dihukum dan dipenjara. Kondisi Raja Baldwin ternyata semakin memburuk. Ia tahu waktunya sebagai raja tidak akan lama. Baldwin kemudian meminta Balian menikahi Sibila dan mengambil peran penting dalam pemerintahan serta pertahanan kerajaan. Tapi Balian menolak. Ia tidak ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang mengharuskan Guy disingkirkan. Tidak lama kemudian, Raja Baldwin IV meninggal. Sibila kemudian menjadi penguasa dan putranya, Baldwin V, dinobatkan sebagai raja. Untuk sementara, perdamaian dengan Salahuddin masih dipertahankan, namun keadaan kembali berubah. Baldwin V ternyata juga menderita kusta. Sibila tidak sanggup melihat anaknya mengalami penderitaan yang sama seperti Baldwin IV. Tak mau putranya mengalami penderitaan seperti yang dialami Raja Baldwin IV, Sibila membunuh putranya sendiri demi mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, Sibila menyerahkan mahkota kerajaan kepada Guy, dan saat itu keseimbangan yang dibangun Raja Baldwin IV mulai runtuh. Guy membebaskan Reynald. Padahal Reynald adalah orang yang sebelumnya menjadi penyebab berbagai ketegangan dengan pihak Muslim. Keduanya kemudian kembali mencari jalan menuju perang. Reynald akhirnya membunuh saudara perempuan Salahuddin. Salahuddin menuntut pertanggungjawaban, namun Guy tidak mundur. Utusan Salahuddin bahkan dibunuh. Balian berusaha memperingatkan bahwa perang melawan Salahuddin bukan keputusan yang tepat, tetapi Guy sudah menentukan pilihannya. Ia mengumpulkan pasukan dan bergerak menuju pasukan Salahuddin. Balian kembali memperingatkan mereka agar pasukan tidak menjauhi sumber air dan tidak masuk terlalu jauh ke gurun yang tandus, karena Salahuddin sedang menunggu mereka melakukan kesalahan. Namun Guy tidak mendengarkan. Ia percaya kemenangan akan menjadi miliknya. Pasukan Yerusalem akhirnya bertemu dengan pasukan Salahuddin, dan disitulah semuanya berakhir. Pasukan Guy dihancurkan. Para prajurit Yerusalem yang kelelahan tidak mampu menghadapi pasukan Salahuddin. Guy ditangkap. Reynald juga ditangkap dan akhirnya dihukum oleh Salahuddin. Setelah kemenangan itu, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem. Sementara itu, Tiberias memilih meninggalkan kota karena menyadari bahwa kekuatan Yerusalem sudah tidak cukup untuk menghadapi pasukan Salahuddin. Tetapi Balian tetap tinggal. Ia tahu dirinya tidak memiliki pasukan yang cukup untuk memenangkan perang, namun masih ada rakyat di dalam kota yang harus dilindungi. Balian kemudian mengambil alih pertahanan Yerusalem. Para penduduk yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman perang mulai dijadikan ksatria. Mereka sadar tidak akan mampu mengalahkan pasukan Salahuddin, dan satu-satunya harapan adalah bertahan cukup lama. Pasukan Salahuddin akhirnya mengepung Yerusalem. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Pasukan Muslim terus berusaha menembus pertahanan kota. Balian dan pasukannya terus mempertahankan tembok benteng. Sampai akhirnya, Salahuddin berhasil membuka jalan menuju kota. Namun Balian tidak menyerah. Ia bahkan menyampaikan bahwa jika Yerusalem jatuh melalui pertempuran, ia akan menghancurkan kota itu sebelum menyerahkannya kepada Salahuddin. Salahuddin memahami bahwa terus memaksakan perang hanya akan menambah korban. Akhirnya, ia menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Balian menyerahkan Yerusalem, rakyat di dalam kota akan diberikan jalan keluar dengan aman. I am Salahuddin.
Balian sepakat, Yerusalem pun diserahkan kepada Salahuddin. Tetapi kali ini tidak seperti perang sebelumnya. Rakyat tidak dibantai. Mereka diberikan kesempatan meninggalkan kota dengan aman. Dan setelah semua yang terjadi, Balian bertemu kembali dengan Sibila yang menanggalkan gelarnya sebagai ratu. Keduanya kemudian meninggalkan Yerusalem menuju Prancis. Balian kembali menjadi seorang pandai besi. Kali ini ia didampingi Sibila. Sampai suatu hari, pasukan dari Inggris datang mencarinya. Mereka mengetahui bahwa Balian adalah ksatria yang mempertahankan Yerusalem dari pasukan Salahuddin. Ia diajak untuk ikut rombongan demi mengambil kembali Yerusalem. Tapi kali ini Balian menolak dan memutuskan untuk tetap menjadi seorang pandai besi di Prancis. Akhirnya, pasukan kerajaan Inggris itu meninggalkannya, dan film pun berakhir.